kan supaya tidak merajai diri kita, ya. Meskipun seluruh manusia punya nafsu, ya. Dan nafsu itu banyak. Ada nafsu mutmainnah, nafsu yang baik. Ada nafsu ammaroh, nafsu ingin ngamuk, ya. Banyak sekali. Ada nafsu lawamah, nafsu yang jelek. Lah kebanyakan, ya, mayoritas nafsunya manusia itu adalah menuju ke nafsu lawamah, nafsu yang jelek kebanyakan. Ya, kebanyakan nafsu yang jelek. Untuk itulah marilah kita belajar untuk mengendalikan hawa nafsu kita, agar kita tidak dikuasai oleh hawa nafsu kita. Kalau yang menguasai diri kita adalah nafsu mutmainnah, bagus. Tapi jika yang menguasai diri kita adalah nafsu lawamah, maka seluruh perbuatan kita bisa dipastikan, ya, mengacu kepada kejelekan. Ada cara anak-anak, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa YouTube Tarkul Jannah. Ada caranya. Satu, cara untuk mengendalikan hawa nafsu. Satu, ya. Di dalam kitab Syu'abul Iman, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai 3 hal dan membenci tiga hal. Apa itu? Yang pertama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama yaitu qillatul akli, menyedikitkan makan. Menyedikitkan makan. Tidak makan kalau tidak merasa lapar. Kalau makan sebelum kenyang harus sudah berhenti. Jangan sampai terlalu kenyang. Meskipun yang kita makan adalah makanan yang baik, makanan yang bagus, makanan yang halal, tapi kalau terlalu banyak sehingga membuat diri kita malas untuk beribadah kepada Allah, maka hukumnya tetap haram. Tetap kita mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau minum arak, minum khamr kan jelas dilarang, ya. Tapi kalau makan terlalu banyak, ya, sehingga kita merasa malas beribadah kepada Allah, maka makanan yang kita makan itu hukumnya berubah menjadi haram. Jelas? Nah, itu seperti halnya air putih. Air putih itu halal apa haram? Halal. Air putih itu halal. Tapi kalau kita terlalu banyak minum air putih, apakah bisa membuat akal kita hilang? Apakah bisa membuat kesadaran kita hilang? Jawabannya bisa. Orang yang terlalu banyak minum, meskipun minum air putih, itu bisa mengakibatkan mabuk. Meskipun air putih, ya, meskipun air putih. Sehingga di dalam Al-Quran Allah berfirman, kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah kalian semuanya, washrobu, dan minumlah kalian semuanya, wala tusrifu, dan janganlah melebihi batas. Makan sewajarnya, minum juga sewajarnya, meskipun yang dimakan dan diminum itu adalah barang yang halal menurut ajaran agama Islam. Tuh. Yang pertama, jadi yang pertama yang dicintai Allah adalah qillatul akli,
Yang kedua, cara mengendalikan hawa nafsu adalah qilatun naumi, menyedikitkan tidur. Menyedikitkan tidur. Maksudnya apa? Ketika malam hari ya, itu tidurnya jangan lama-lama. Apakah harus begadang? Tidak ya. Tidak tidur itu bukan berarti begadang terus main HP, remian, foya-foya, bukan. Atau main di jalan keluyuran, bukan. Tapi menyedikitkan tidur di malam hari itu adalah digunakan untuk ibadah qiyamul lail kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, cara mengendalikan hawa nafsu yaitu qillatul kalam, menyedikitkan berbicara ya. Seperti halnya yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya, ciri-ciri bagusnya Islamnya seseorang itu adalah ketika seseorang itu meninggalkan perkara-perkara yang tiada guna atau tiada punya manfaat bagi dirinya atau bagi orang lain. Jadi tidak ngomong, tidak berbicara kalau tidak penting. Jangan berbicara yang tidak ada gunanya ya. Jangan berbicara yang tidak ada gunanya. Apalagi sekarang musim-musimnya seperti ini, musim-musim penyebaran COVID-19. Salah satu qillatul kalam ini dibuktikan dengan cara tidak menyebarkan berita hoax tentang masalah COVID-19. Kadang-kadang kita ya, di dalam HP, di grup ada orang mengirim ini, kemudian kita share, padahal kita tidak tahu kebenarannya, iya kan? Karena kita bukan tim medis, kita tidak tahu. Kemudian kita share ke orang lain, maka itu juga sudah termasuk orang yang banyak bicara tanpa ada suatu bukti yang nyata. Kita itu nggak boleh bicara kalau kita tidak bisa membuktikan. Jadi 3 hal itu caranya untuk mengendalikan hawa nafsu. Yang pertama apa tadi? Qillatul akli, menyedikitkan makan. Yang kedua qillatul naumi, menyedikitkan tidur di malam hari, digunakan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga apa? Qillatul kalami, menyedikitkan berbicara kalau tidak ada yang penting, dan berbicara harus didasari dengan bukti-bukti yang nyata. Apabila kita meng-share sesuatu yang ada di HP kita, sebaliknya Allah sangat benci dengan 3 perkara. Apa yang pertama? Kasratul akli, banyak makan. Meskipun yang tadi setelah saya terangkan, meskipun makanannya halal, tapi kalau terlalu banyak itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makanan yang kamu makan meskipun halal bisa berubah hukumnya menjadi haram didasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, kulu washrabu wala tusrifu. La tusrifu wala tusrifu, lahnya ini termasuk lanahi, berarti sifatnya Allah itu melarang. Kalau sudah melarang, sudah perintah amar, berarti wajib ditinggalkan ya. Lanahi, larangan. Kalau sudah dilarang berarti hukumnya haram, tidak boleh berlebihan. Yang kedua, Allah membenci siapa? Orang-orang yang kasratun naum, banyak tidur. Sebab apa?
orang yang banyak tidur itu bisa membuat akalnya tidak berfungsi secara optimal, ya. Pikirannya kacau. Makanya kalau orang Jawa dulu setelah habis subuh itu tidak diperbolehkan tidur, setelah sholat asar tidak diperbolehkan tidur. Bukan hanya setelah asar, bukan hanya setelah subuh, tapi memang kalau bisa jangan memperbanyak tidur. Supaya apa? Supaya akalnya berfungsi secara optimal. Istilahnya apa? Tahu waktu. Waktunya tidur, ya tidur. Waktunya bangun, ya bangun. Jangan diwalik. Waktunya bangun, waktunya sekolah dibuat tidur, waktunya tidur dibuat begadang, ya, itu salah. Yang ketiga yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, kasratul kalam, ya, memperbanyak bicara. Kalau memperbanyak bicaranya ini dalam tanda kutip bicara yang positif, bicara yang berguna, yang bermanfaat, seperti halnya memberikan pengajian, memberikan kajian seperti ini, itu diperbolehkan, bahkan diwajibkan untuk mengamalkan ilmu. Tapi kalau berbicaranya tidak jelas, berbicaranya ngawur, berbicaranya sampai mengakibatkan terlukanya hatinya seseorang, maka hal itu justru diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan kajian pada hari ini yakni bahwasanya cara, ya, pengendalian hawa nafsu di dalam tubuh kita yaitu dengan 3 cara. Yang pertama, qillatul akli, menyedikitkan makan. Yang kedua, qilatun naumi, menyedikitkan tidur. Dan yang ketiga apa? Qilatul kalami, menyedikitkan berbicara. Dan itu wajib, hukumnya harus kita lakukan, kita pelajari. Kalau tidak bisa melakukan 3 hal itu, ya salah satunya. Kalau orang banyak makan, ya harus sedikit tidurnya. Tapi rasanya nggak mungkin. Ya, contoh sampean, ya, contoh sampean, ya nyoba. Terkadang kami nyoba makan yang kenyang, minum yang enak, makan yang enak sampai kenyang, sampai perut sampean membuncit. Ya, nanti pasti sampean merasa ngantuk. Orang yang banyak makan pasti banyak tidur. Itu kebanyakan seperti itu, ya, mayoritasnya seperti itu. Jadi meskipun kita tidak bisa melakukan 3 hal, paling tidak salah satunya lah, ya, salah satunya. Lebih-lebih lagi kalau kita bisa melakukan 3 hal itu, maka insya Allah dijamin kita tidak akan dikuasai oleh hawa nafsu kita, malah kita yang akan mampu menguasai nafsu kita. Demikianlah kajian singkat pada sore hari ini. Semoga kajian singkat ini diiringi dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dapat bermanfaat bagi kita di dunia sampai di akhirat, dan kita sebagai manusia dapat mengalahkan hawa nafsu kita. Karena manusia, akal manusia itu lebih bagus, akal manusia itu cenderung untuk melakukan kebaikan, dan nafsu manusia itu cenderung melakukan kejelekan. Dan manusia
dikatakan sebagai makhluk yang sempurna itu karena manusia mempunyai akal pikiran, bukan hawa nafsu. Demikianlah ihdinas siratal mustaqim, waffaqanallahu lima yuhibbu wa yarda. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.